Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabar? Senang sekali saya Dewi Risian KS dapat kembali berjumpa untuk acara Suara Penggembalaan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumane, Semarang. Untuk kali ini dengan judul yaitu bagaimana anak-anak Tuhan bisa menjadi pemenang di dalam pergumulan hidupnya. Siapa sih yang gak suka menang? Pasti semuanya pengen menang ya. Dan kita semuanya mau menang dengan secara benar, baik dan benar. Bukan hanya baik tetapi benar. Nah, kita nanti diberkati dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana caranya itu yang terpenting dan yang baik dan benar. Kita nanti akan segera mengetahuinya setelah kita membaca beberapa ayat berikut ini. Kita akan terutama membaca dari ayat 14, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita membacanya dari 2 Korintus 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jalan kemenangan sudah disediakan oleh Tuhan. Bagaimana kita menjalani sebagai anak-anak Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kita? Bahkan kita bisa untuk menang di dalam percaturan, di dalam pertarungan yang ada dalam kehidupan ini. Tentu saja sesuai dengan kebenarannya. Dan kita semuanya pasti ingin tahu, dan ini saya akan sampaikan setelah nantinya kita akan baca terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita baca dari ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kita baca ya, dari 2 Korintus 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain, yang mana mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni dan perintah Allah dan di hadapannya. Jelas ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak boleh untuk maksudnya menarik keuntungan dari firman Tuhan. Misalnya karena untuk mengejar kekayaan, harta, kehormatan, penghormatan, jabatan seperti itu. Ini jelas sekali kita tidak boleh untuk mencari keuntungan dari firman Allah. Nah, setelah kita mengetahui peraturan apa yang ada di firman Tuhan, kita akan segera mengetahui bagaimana anak-anak Tuhan bisa untuk menang di dalam pergumulan hidupnya, yaitu ada yang saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, yaitu dia harus bukan hanya mementingkan kuantitas dalam kehidupannya, tetapi juga kualitas. Dia bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan. Dan dia bukan hanya bisa mengalami pergumulan hidup, pertarungan hidup, percaturan hidup, apapun dihadapinya, tetapi dia juga sekaligus bisa untuk menang di dalamnya. Dan selain itu, dia juga harus memaknai setiap aktivitas hidupnya. Jadi hidupnya harus bermakna seperti itu. Hal ini tentu saja berlaku bukan hanya dalam hubungan kita sebagai orang tua dengan anak atau istri kepada
suami, dan lain sebagainya. Tetapi juga termasuk di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan juga termasuk di dalam menjalani segala kegiatan kita dalam hidup ini, segala aspek. Tadi yang sudah kita sebutkan, bukan hanya mementingkan kuantitas tetapi kualitas. Selain itu juga harus melaksanakan apa yang kita renungkan. Selain itu juga mau untuk menang di dalam pertarungan yang dihadapi. Dan juga membuat kehidupan ini bermakna. Bagaimana caranya? Ya menikmati hidup ini dengan sebaik mungkin. Dan pastinya kita berfokus kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik seolah untuk Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Baik, untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah apa yang kita dengar renungkan ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Kita tetap untuk berfokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.